Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rujun Nadia, kelas Manajemen Informatika 5A dengan NIM 1905102015 ingin mempresentasikan terkait mata pelajaran seminar yaitu tentang penulisan karya ilmiah. Berikut adalah ulasan tentang presentasi saya. Nah, sebelum kita mengenal lebih lanjut apa itu karya ilmiah, kita mau membedakan dulu apa itu karya ilmiah dan karya non-ilmiah. Jadi, karya ilmiah itu adalah karya yang disusun dengan memperhatikan dan menggunakan prinsip-prinsip keilmuan. Sedangkan karya non-ilmiah adalah karya tulis yang penyusunannya tidak atau kurang memenuhi prinsip-prinsip dari keilmuan. Mengenal karya ilmiah. Pengertian dari karya ilmiah pertama adalah konsep karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu tulisan yang memuat kajian suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Nah, kaidah-kaidah keilmuan ini mencakup yaitu penggunaan metode ilmiah dan penemuan prinsip-prinsip oleh keilmian tersebut seperti objektif, logis, empiris, sistematis, lugas, jelas, dan konsisten. Ketika kita menulis suatu karya ilmiah, maka karya ilmiah kita dapat dibedakan menjadi beberapa derajat, yaitu terbagi atas 3 derajat. Pertama yaitu derajat pertama, primary literatur. Itu adalah sebuah karya yang merupakan gabungan dari berbagai usaha untuk mendapatkan pengetahuan baru dengan segala cara yang dapat diterima oleh manusia, seperti dengan cara eksperimen sederhana. Nah, derajat yang kedua itu atau secondary literatur, itu karyanya dapat dipublikasikan dan banyak yang diacu orang atau dirujuk dalam penulisan karya ilmiah. Misalnya itu monografi, review, artikel, kayak gitu. Derajat yang ketiga itu misalnya textbook science. Itu artinya adalah karya yang telah menjadi textbook dan kebenarannya seakan absolut kayak gitu, sehingga menjadi sejenis materi pengajaran dogmatis. Dalam penulisan laporan hasil dari penelitian kita terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, kajian teori atau tinjauan pustaka, ketiga metode penelitian, keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan kelima itu ada kesimpulan dan saran. Di dalam pendahuluan terdapat ada beberapa, yaitu ada latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah. Kemudian ada di kerangka teori terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu deskripsi teori, yang kedua adanya kajian hasil penelitian, yang ketiga kerangka untuk berpikir, yang keempat itu kita mengajukan hipotesis. Kemudian metode. Dalam metode terbagi atas beberapa, yaitu penentuan variabel, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data. Yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Terdapat beberapa, yaitu presentasi dari hasil penelitian yang akan kita presentasikan, kemudian pembahasan dari hasil penelitian yang telah kita teliti tersebut. Kemudian pada penutup terdapat beberapa, yaitu adanya simpulan, diskusi, implikasi, dan saran. Tujuan dari perumusan masalah itu pertama itu mencari sesuatu dalam kerangka pemuasan akademis seseorang. Kedua, memuaskan perhatian serta keinginan seseorang akan hal-hal yang baru. Ketiga itu meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa penemuan. Misalnya penemuan sebelumnya ataupun dasar untuk penelitian selanjutnya, seperti itu. Dan yang keempat itu memenuhi keinginan sosial dan menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Lalu, perumusan itu juga bertujuan dalam penelitian itu, yaitu mencakup pernyataan tentang mengapa penelitian kita lakukan, apa sasaran penelitiannya, kemudian pikiran apa yang kita lakukan gitu misalnya, dan apa dampak dari hasil penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian pencarian masalah yang akan dikaji dapat bersumber dari apa, misalnya dari bacaan, pengamatan terhadap fakta di lapangan, terhadap media sosial, atau penemuan-penemuan ilmiah seperti kita melakukan seminar, diskusi, dan lain sebagainya. Ada 4 cara untuk merumuskan masalah, yaitu pertama, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan kayak gitu. Jadi ketika kita membuat suatu karya ilmiah itu, kita harus memaparkan beberapa pertanyaan. Misalnya harus kita memaparkan pertanyaan 5W plus 1H kayak gitu. Kedua, rumusan kita itu hendaknya jelas dan padat, jangan bertele-tele seperti itu. Ketiga, rumusan masalah itu harus berisi implikasi, yaitu adanya data yang digunakan untuk memecahkan masalah. Keempat, rumusan masalah
itu kita buat harus berdasarkan dalam hipotesa dulu terlebih dahulunya. Lalu, perumusan itu juga bertujuan dalam penelitian itu, yaitu mencakup pernyataan tentang mengapa penelitian kita lakukan, apa sasaran penelitiannya, kemudian pikiran apa yang kita lakukan gitu misalnya, dan apa dampak dari hasil penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian pencarian masalah yang akan dikaji dapat bersumber dari apa, misalnya dari bacaan, pengamatan terhadap fakta di lapangan, terhadap media sosial, atau penemuan-penemuan ilmiah seperti kita melakukan seminar, diskusi, dan lain sebagainya. Ada 4 cara untuk merumuskan masalah, yaitu pertama, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan kayak gitu. Jadi ketika kita membuat suatu karya ilmiah itu, kita harus memaparkan beberapa pertanyaan. Misalnya harus kita memaparkan pertanyaan 5W plus 1H kayak gitu. Kedua, rumusan kita itu hendaknya jelas dan padat. Jangan bertele-tele seperti itu. Ketiga, rumusan masalah itu harus berisi implikasi, yaitu adanya data yang digunakan untuk memecahkan masalah. Keempat, rumusan masalah itu kita buat harus berdasarkan dalam hipotesa dulu terlebih dahulunya. Kemudian permasalahan yang baik itu memiliki 3 ciri utama. Yang pertama itu mempunyai nilai penelitian, di mana penelitian yang kita lakukan itu masih bernilai asli atau original, yang dapat kita uji kebenarannya, ya. Yang kedua itu adalah visible. Visible itu artinya permasalahan tersebut dapat dipecahkan dan tersedianya data dan metode untuk kita memecahkan masalah tersebut. Kemudian sesuai dengan kualifikasi peneliti, di mana bahwa permasalahan yang kita angkat menarik minat bagi si peneliti nih, sesuai dengan kualifikasi yang ada. Nah, ada beberapa sumber masalah yang dapat dijadikan sebagai topik research. Pertama itu penelitian observasi. Penelitian observasi itu di lapangan dan diadakan eksploratif sendiri secara singkat. Diskusi-diskusi itu termasuk dalam diskusi resmi dan tidak resmi. Dosen-dosen atau ahli riset itu Itulah hasil presentasi saya, semoga dapat membantu para pembaca sekalian. Saya ucapkan terima kasih.